Halo semua, bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan saya Nazla. Jadi pada video-videonya Nazla itu akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, less waste lifestyle, minimalism, dan mental health. Pada video kali ini kita bakal bahas isu tentang mental health di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 kini menjadi momok yang menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dari mulai physical distancing hingga lockdown di beberapa negara tentunya. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan di beberapa daerah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga kita dituntut untuk work from home, study from home, dan apapun yang kita lakukan cukup di rumah saja. Dengan study from home atau work from home menuntut kita untuk lebih aktif di sosial media. Memang sosial media ini sangat membantu ketika di masa pandemi ini, karena tentunya sosial media sebagai salah satu ruang untuk kita bisa berkomunikasi, bahkan untuk kegiatan perkuliahan, pekerjaan, bahkan bisa untuk menjadi ruang kita untuk berkarya dan mengembangkan diri. Tidak terkecuali untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan COVID-19. Namun, tiap hari kita disuguhi dengan berbagai informasi tentang COVID-19, rasanya otak kita dibombardir dengan COVID-19 ini. Bahkan, berita-berita hoax menyebar di berbagai platform media sosial kita. Hal itu tentu akan memicu stres bagi beberapa orang, bahkan ada yang menyebabkan kecemasan yang berlebihan, dan hal itu tentu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Aktivitas apapun jika dilakukan secara berlebihan akan berdampak buruk terhadap diri kita, tidak terkecuali untuk penggunaan sosial media meskipun di masa pandemi corona ini. Berdasarkan sebuah artikel dari Harvard University, peneliti Trevor Haynes menyebutkan bahwa ketika ada suatu notifikasi dari sosial media akan memicu dopamin yang ada dalam otak kita. Dopamin adalah senyawa kimia yang berperan sebagai neurotransmitter atau pembawa sinyal antar saraf. Dopamin ini disebut juga sebagai hormon kebahagiaan. Dopamin berhubungan dengan makanan, olahraga, percintaan, sosial media, dan lain-lain. Dopamin yang dirilis dalam otak kita bisa diatur dengan reward prediction error atau kesalahan prediksi hadiah. Misalnya, ada seekor tikus yang mengharapkan sepotong keju. Namun nyatanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia akan merasakan kekecewaan dan tidak akan merilis dopamin. Dari kasus yang kedua, dia mengharapkan satu potong keju dan dia mendapatkan satu potong keju itu. Akhirnya keinginannya sesuai dengan ekspektasi, yaitu dopaminnya akan sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Untuk yang kasus ketiga, dia mengharapkan satu potong keju, namun ternyata dia mendapatkan dua potong keju. Artinya dopaminnya itu akan lebih tinggi. Dalam titik ini, titik yang membahagiakan bagi tikus itu adalah titik di mana dia mendapatkan dua potong keju. Dari ekspektasi dia hanya mengekspektasikan satu keju. Artinya dopaminnya itu akan lebih tinggi yang dirilis. Hal ini disebut sebagai reward cue. Namun tiba-tiba misalnya ketika dia mengenal hal yang baru, misalnya drugs atau narkoba, akhirnya drugs ini membuat dopamin terilis sangat banyak, dan akhirnya karena hal itu terjadi, RPE atau reward prediction error ini tidak akan bisa mengendalikan lagi atau mengaturnya lagi. Karena dopamin yang dirilis sangat banyak akan membuat tikus ini menjadi euforia, dan bahkan keju bukan lagi hal yang membahagiakan bagi dirinya. Sayangnya dopamin ini ketika dilepaskan dalam jumlah banyak akan menyebabkan kecanduan atau obsesi terhadap sesuatu. Begitu pula halnya dengan sosial media yang dapat merilis dopamin yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan secara tidak sadar kita kehilangan interest pada hal-hal
yang sebelumnya kita lakukan, misalnya membaca buku, olahraga, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana media sosial ini dapat mempengaruhi mental health kita? Yang pertama adalah pseudo happiness atau kebahagiaan semu. Berdasarkan riset dari University of Pennsylvania menyebutkan bahwa penggunaan sosial media akan berpengaruh pada efek psikologi. Setelah dilakukan pemindaian pada otak seorang pengguna sosial media yang berlebihan, ternyata mirip dengan struktur otak pecandu narkoba. Ada perbedaan atau perubahan wilayah otak yang terlihat jelas yang berkaitan dengan pengendalian emosi, perhatian, dan bahkan pengambilan keputusan seseorang. Bahagian semua yang terjadi di sosial media ini mungkin kita juga sering merasakannya. Misalnya ada seorang yang memposting foto dan itu mendapatkan banyak likes dan feedback. Hal itu akan memicu terrilisnya dopamin yang ada dalam otak kita sehingga membuat kita ingin terus melakukannya. Hal itu juga terjadi sebenarnya pada diri kita. Misalnya kita ingin posting foto di Instagram, kita akan mendedikasikan waktu kita untuk hanya sekedar mengambil foto dari berbagai perspektif yang padahal hanya akan diupload satu saja gitu. Dan kita akan mencari filter terbaik dan caption yang menarik untuk foto yang akan kita post. Atau bahkan juga kita mencari waktu terbaik kapan untuk diposting ke Instagram. Secara psikologi artinya kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada likes dan feedback yang diberikan kepada orang lain. Kasus ini bisa disebut sebagai Internet Addiction Disorder atau IAD. Yang kedua adalah social comparison. Membandingkan kehidupan kita dengan orang lain secara tidak sadar kita sering lakukan ketika kita misalnya scrolling Instagram, Twitter, dan lain-lain di sosial media gitu. Padahal kita tahu bahwa apa yang diupload oleh orang lain, apa yang diposting orang ke Instagram itu adalah versi terbaik mereka. Yang ketiga adalah fear of missing out atau FOMO. Dengan kita sering bersentuhan dengan sosial media tanpa kita sadari, kita itu dituntut untuk terus mengikuti perkembangan di sosial media. Akhirnya kita ada ketakutan apabila kita ketinggalan informasi, misalnya ketinggalan gosip, ketinggalan thread terbaru di Twitter, atau ketinggalan berita-berita viral lainnya. Itu tentu akan berpengaruh pada mental kita karena kita akan cenderung ketakutan dan was-was gitu. Yang keempat adalah loneliness atau kesendirian. Berdasarkan riset dari University of Pennsylvania menyebutkan bahwa penggunaan sosial media seperti Instagram, Snapchat, dan Instagram cenderung meningkatkan perasaan kesendirian atau loneliness. Hal ini sebaliknya ketika mengurangi penggunaan sosial media akan membuat kita menjadi lebih bahagia dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya yang terakhir, yang parahnya lagi berkaitan dengan mental illness. Media sosial tidak hanya menyebabkan seseorang menjadi cenderung merasa sendiri, merasa takut, bahkan penggunaan sosial media yang berlebihan akan memicu depresi, stres, anxiety disorder, bahkan bipolar disorder. Pada Mei 2018 ada penelitian yang menyebutkan bahwa 2/3 dari generasi Z yang disurvei sebanyak 1.000 orang memutuskan untuk berhenti dari sosial media sebanyak 41%, dan mereka merasa sosial media itu membuat mereka merasa menjadi cemas, sedih, dan tidak bahagia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, seyogianya kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Hal ini akan menunjang kesehatan mental kita yang otomatis akan meningkatkan imunitas secara fisik. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara detox sosial media. Detox sosial media ini dilakukan dengan kita mengurangi aktivitas sosial media dalam jangka waktu tertentu. Selain dapat merefresh otak kita, hal ini juga akan membuat kita dengan mudah melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan dopamin yang rendah, seperti mengerjakan tugas, membaca buku, jalan-jalan, olahraga, dan lain-lain. Tentunya tanpa terganggu dengan sosial media. Di masa pandemi COVID
COVID-19 ini memang agak sulit untuk kita bisa lepas dari sosial media misalnya dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu. Tetapi kita bisa akali dengan misalnya ketika kita full ada kuliah atau kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, kita bisa melakukan detox sosial media itu di hari Sabtu atau hari Minggunya atau di kedua hari itu. Bisa juga dilakukan dengan kita mengurangi platform yang biasanya kita gunakan. Misalnya ketika kita biasanya menggunakan WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, kita bisa mengurangi platform itu. Misalnya kita hanya menggunakan WhatsApp dan Line saja untuk keperluan kuliah dan kerja misalnya. Bagi kalian yang kepribadiannya cenderung rapi dan struktur, hal ini juga bisa dilakukan dengan membuat jadwal penggunaan sosial media setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk kita dapat mengerem dan membatasi penggunaan sosial media kita. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan detox sosial media ini. Itu tergantung pada kemauan, niat, dan juga upaya kita dalam memahami sebenarnya kebutuhan kita itu apa sih. Atau ada nih, Nazla punya contoh seorang teman, dia tuh menurut Nazla sudah cukup bijak dalam menggunakan sosial media. Dia hanya menggunakan platform WhatsApp, Line, dan Instagram. Dan Instagramnya itu, followingnya itu hanya akun-akun tertentu saja, seperti akun pemerintahan, NGO, dan berbagai media lah, informasi yang positif bagi dia, misalnya perkembangan teknologi, sains, dan lain-lain gitu. Dan dia hanya mengikuti public figure yang benar-benar membuat dia terinspirasi gitu. Dalam hal ini, media sosial bersifat netral. Positif negatifnya atau baik buruknya tergantung penggunanya. Maka, cara kita menggunakannya adalah representasi dari keputusan yang kita buat untuk mensejahterakan fisik dan mental kita. Baik teman-teman, terima kasih telah membuka dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung Nazla dengan mensubscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar rantai kebermanfaatannya tidak putus di kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.